Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Berbagi Informasi Wahyu Dian Susanto. Pada kesempatan ini Pak Dian akan memberikan KBM PJOK secara online, khususnya kelas 10 dan kelas 11 SMK Bina Utama Kendal. Silahkan ikuti video ini dari awal sampai akhir, mohon tidak di skip. Baik anak-anakku, saya Pak Dian mewakili Bumias dan mewakili Pak Nasikin akan memberikan pembelajaran secara online. Untuk kelasnya Bumias, untuk kelasnya Pak Nasikin, silahkan ikuti dengan baik pula. Jadi tidak hanya kelasnya Pak Dian saja. Ya, baik, langsung saja anak-anakku, kita gerak cepat. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk anak-anakku yang saya banggakan, tadi kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan materi pokok pada hari ini, yaitu terkait pola hidup sehat. Ya, untuk kompetensi dasarnya yaitu siswa dapat mempraktekkan cara perilaku hidup sehat dalam sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis cara perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi pokok dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk materi saat ini. Ya, anak-anakku, izinkan Pak Dian memberikan persepsi terlebih dahulu. Jadi terkait corona ini, ya, pemerintah memberikan protokoler untuk menjaga kesehatan agar kita semua warga negara Indonesia terhindar dari penyakit khususnya corona. Berbagai hal dihimbau oleh pemerintah, salah satu khususnya yaitu stay at home atau tetap berada di rumah, kemudian menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas dan lain sebagainya. Warga negara Indonesia untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas ada berbagai metode yang dilakukan. Ada yang berjemur, ada yang mengkonsumsi jamu, makan makanan bergizi dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya aktivitas fisik ataupun aktivitas sehari-hari yang dilakukan di rumah masing-masing. Ya, apabila kegiatan tersebut dilakukan secara wajar itu tidak masalah. Akan tetapi apabila kegiatan menjaga pola hidup sehat dan meningkatkan imunitas ini dilakukan secara tidak wajar, pastinya akan memberikan dampak yang sangat jelek untuk yang melakukannya. Seperti itu. Salah satu contohnya, misalkan kalian menyukai salah satu hal atau salah satu olahraga atau salah satu game, apabila dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dan itu tidak memperhatikan pola hidup sehat, pasti akan berdampak dengan kesehatan yang melakukannya tersebut. Bisa terlihat, bisa dicek di internet, beberapa pemain game online dan lain sebagainya, dia 2 hari atau 1 hari setengah tidak istirahat, dia ngegame terus melakukan hal-hal yang berlebihan, bisa dicek ada yang meninggal. Lah, maka dari itu sayangilah hidup kita. Mari kita jaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu cara untuk mengecek agar apa yang kita lakukan ini sudah maksimal atau belum, apa yang kita lakukan ini apakah kelebihan atau cukup atau kurang dan lain sebagainya, bisa dicek salah satunya dengan mengukur denyut nadi. Jadi untuk mengetahui apakah kita sudah capek atau belum, apakah kita sudah maksimal atau belum, bisa diukur melalui denyut nadi kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model discovery learning, siswa mampu mencari informasi, mengukur serta menganalisis cara mengetahui denyut nadi.
Nah, itu tujuan pembelajaran kita, discovery learning. Jadi, siswa-siswi SMK Bina Utama Kendal kelas 10 dan kelas 11 diharapkan bisa mencari tahu sendiri, ya, mencari tahu, mencari informasi di berbagai hal, bertanya, berdiskusi dengan teman melalui WA dan lain sebagainya untuk menyelesaikan tugas-tugas dari mapel PJOK ini. Seperti itu, siap ya? Ya, baik, terima kasih. Untuk tugas yang pertama, silahkan dicatat. Yang pertama, manfaat atau fungsi mengetahui denyut nadi. Itu yang pertama, silahkan dicari tahu, silahkan googling, silahkan berdiskusi dengan teman melalui online dan lain sebagainya. Yang kedua, berapakah denyut nadi normal manusia? Berapakah denyut nadi normal manusia termasuk seumuran siswa-siswi sekalian? Seperti itu. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur denyut nadi? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur denyut nadi? Yang terakhir, lakukanlah analisis dari pengukuran denyut nadi tersebut. Apakah cukup? Apakah kurang? Kalau cukup, itu berarti apa saja yang sudah kalian lakukan. Apabila kurang, juga silahkan dianalisis, kenapa kok saya kurang denyut nadinya. Kemudian yang ketiga, apabila aktivitas kalian maksimal, kemudian denyut nadi berlebihan, kenapa kok berlebih dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa denyut nadi kalian itu lebih, seperti itu, ya. Silahkan dicari tahu, silahkan googling dan lain sebagainya. Cara pengukurnya, apakah denyut nadi mengukurnya dengan seperti ini, apakah dengan seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, terserah. Silahkan dicari dengan metode discovery learning ini. Seperti itu, anak-anakku. Apabila kalian sudah menemukan jawabannya dari 4 ini, ya, silahkan kirim ke guru PJOK masing-masing. Jadi siswa kelasnya Pak Dian kirim ke Pak Dian, siswa kelasnya Bu Mias kirim ke Bu Mias, siswa kelasnya Pak Nasikin kirim ke Pak Nasikin, ya. Seperti itu. Untuk mengirimnya bisa melalui email dari masing-masing guru, kemudian WA masing-masing guru, atau Google Formulir yang akan Pak Dian siapkan di link deskripsi di bawah video ini. Silahkan diklik, kemudian diisikan di Google Formulir tersebut, ya. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk mengetahui kalian sudah mengikuti KBM PJOK secara online melalui video yang Pak Dian siapkan ini, silahkan tulis di kolom komentar video di bawah ini dengan format nama (2), silahkan diisi nama kalian masing-masing, kemudian kelasnya, ya, kelas misalkan 11 TSM 1, 10 TKJ 2 dan lain sebagainya. Kemudian guru mapel pengampunya, apakah Pak Dian, apakah Pak Nasikin, apakah Ibu Mias Rini. Silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kami bertiga akan memonitor hasil komentar ini dan mengetahui apakah kalian sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, ya. Anak-anakku yang saya banggakan, silahkan lakukan yang terbaik, karena ini tidak akan mempengaruhi aktivitas kalian. Ini adalah mengukur kegiatan kalian sehari-hari di rumah, ya. Silahkan lakukan yang terbaik tanpa rekayasa dan lain sebagainya, ya. Semoga dari apa yang sudah kalian lakukan ini, tugas ini bisa memaksimalkan nilai UKK kalian nantinya. Amin, Allahumma amin. Dan selamat telah mengikuti kegiatan UTS semester genap kemarin. Semoga nilainya baik semua. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perilaku. Untuk evaluasi nanti via guru PJOK masing-masing. Mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa.
cukup. Ya, itu saja dari Pak Dian. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe Pak Dian ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu, bergabunglah bersama kami. SMK Bina